lagi ke channel YouTube-nya Hypebeastmaster nih. Kali ini Mimin akan ngebahas sebuah brand fashion yang pastinya kalian tahu banget pas Mimin sebutin namanya nih, Prada. Yap, jadi Mimin akan ngebahas asal muasal kenapa sih brand Prada ini bisa menjadi brand fashion high-end yang mampu bersaing dengan Gucci, Louis Vuitton, dan juga Hermes nih. Nah, seperti biasa sebelum Mimin bahas, jangan lupa subscribe dulu biar Mimin bisa upload konten di Hypebeastmaster setiap hari nih buat kalian. Nah, jadi langsung aja kita bahas ya. Kalau kalian tahu, Prada ini adalah brand fashion asal Italia. Dibuat oleh dua orang saudara yaitu Mario Prada dan Martino atau Fratelli Prada di Galleria Vittorio Emanuele, Milan, Italia. Awalnya produk yang mereka jual itu seperti tas, koper, dan juga kapal uap yang memang ditujukan untuk target market eksklusif yaitu menengah ke atas. Prada juga selalu mengunggulkan kualitas dibanding kuantitas nih. Jadi produk yang dikeluarkan itu nggak ya banyak-banyak banget, tapi kualitasnya tetap diperhatikan nih tiap produk yang ia produksi. Sampai akhirnya Prada dianugerahi untuk menjadi produk pemasok di kerajaan Italia. Hal ini menguntungkan untuk Prada karena ia mampu menampilkan logo House of Savoy di merek dagangnya yang membuat nama Prada makin melejit lagi. Saat memulai bisnis, Mario Prada bersikeras kalau ia tidak ingin ada perempuan yang mencampuri bisnisnya, terutama dalam lingkungan keluarga nih. Ia merasa bahwa perempuan itu tidak kompeten dalam mengatur bisnis dan manajemen keuangannya. Namun ternyata sang anak pertama dari Mario Prada tidak ingin meneruskannya dan akhirnya diteruskanlah oleh anak perempuan dari Mario Prada nih. Dan karena bisnis yang dikelola oleh anak pertama yang melonjak, akhirnya diteruskanlah oleh cucunya yaitu Miuccia Prada. Ternyata banyak sekali kemajuan diterapkan di era Miuccia Prada nih. Mulai dari perombakan desain sampai inovasi-inovasi produk baru yang diluncurkan oleh Prada sendiri. Miuccia berinovasi dengan fashion pakaian Prada, yaitu mengeluarkan pakaian dengan ikat pinggang bersambung. Sejak saat itu, Prada jadi dinilai oleh publik brand yang menghasilkan produk-produk high-end dengan harga yang mahal. Ia juga jadi mampu bersaing dengan brand high-end lainnya pada masa itu, seperti Louis Vuitton, Gucci, Hermes, dan juga Chanel. Nah, di saat brand fashion lain yang menerapkan konsep desain fashion elegan dan glamor, Prada justru mengenalkan konsep minimalis nih. Garis-garis yang bersih dan sederhana, lalu dibalut dengan kain mewah. Konsep yang diusung Prada ini kemudian merajai tren fashion dan banyak yang menggunakan pada tahun 1990. Banyak pebisnis wanita yang mengusung konsep ini di mana konsep tersebut mengacu pada Prada. Kecerdasan Bartelli dalam mengembangkan bisnis dipadukan dengan kemampuan kreatif istrinya yaitu Miuccia mendorong Prada terus berkembang nih. Prada kemudian membuka beberapa toko di pasar internasional. Produk yang dijual pun terus berkembang, tidak hanya barang-barang dari kulit dan pakaian wanita. Namun ia juga berinovasi ke bidang aksesoris dan juga parfum. Prada selanjutnya juga membuat label baru bernama Miu Miu yang menyasar pada pasar anak muda milenial. Desainnya pun juga dirombak kembali nih, menyesuaikan dengan target audiens pasarnya yang memang anak muda pada masa itu. Berkembangnya Prada pun mendorong jumlah kekayaan Miuccia. Forbes mencatat kekayaan bersihnya kini mencapai 2,5 miliar US dollar dan menempatkan dirinya di urutan ke-729 orang terkaya di dunia tahun 2018. Tas-tas tangan buatan Prada dianggap sebagai koleksi paling prestisius di dunia. Bahkan ada yang berani menjualnya hingga di atas 10.000 US dollar karena kemewahan mereknya. Biasanya Prada hanya menjual tas dengan kisaran harga 1.000 sampai 3.000 pound sterling. Tetapi untuk ostrich leather tote, Prada berani menawarkan harga 2 kali lipatnya, hingga 6.100 pound sterling atau setara dengan 119 juta. Warna kuning di tas tersebut berasal dari kiloan emas asli. Selain itu, bahan yang digunakan untuk membuat tas juga halus dan anti air. Hingga kini, Prada diketahui telah membuka 250 cabang butik yang tersebar di seluruh berbagai negara. Uniknya, berbeda dengan produk-produk mewah lainnya, logo Prada tak pernah menjadi elemen desain yang jelas. Begitulah Prada. Besar dengan citra anti-status dan keangkuhannya selama 1980-an. Label mewah lain bermain dengan warna cerah. Sementara banyak dari produk tas, Prada justru menghadirkan banyak tas berwarna gelap, coklat, ataupun krem. Kabar lainnya yang tak kalah unik, Prada saat ini memegang 10% saham Gucci dan diketahui sebagai pemegang saham terbesar di perusahaan saingannya tersebut. Wow, gokil juga nih Prada. Kalau kalian suka, jangan lupa subscribe channel YouTube Hypebeastmaster biar Mimin bisa upload konten yang seperti ini juga setiap hari. Dan juga jangan lupa nyalakan notifikasinya. Jangan lupa subscribe.